Ozonya udah datang. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mari Bu. Iya, iya, Nak Martin. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama, Nak Andre juga. Hati-hati ya semuanya. Akhirnya mereka pulang juga. Oh iya, ngabarin B. Halo? B, Halo? Iya Lena? masih di musola? Enggak Lena. Gue pindah ke Gardu. Kenapa pindah? Iya nggak kenapa-napa, kesepian aja. Jangan-jangan lu takut ya? Takut apaan? Sepi aja. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Katanya tadi ada bapak-bapak. Ya tadinya memang ada. Terus? Nggak ada. Gue sholat. Terus karena nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol lagi ya gue pergilah pindah ke Gardu, barangkali ada orang. Oh gitu. Mau ngabari aja. Kalau si Martin udah pulang, lu bisa balik deh. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah lancar. Lu langsung ke rumah gue aja ya. Tadi ibu masak banyak. Lu disuruh makan sama ibu. Kalau soal itu mah siap. Oke, gue tungguin. Oke. Lena. Ini ya lo. Iya, Be. Kenapa? Kayak kaget gitu? Gagah aja. Ganteng lagi. Kayak nggak itu deh yang ingin lo omongin. Emangnya gimana? Ya aneh aja lo kagetnya. Dari intonasinya aja tuh beda. Bukan itu kan yang ingin lo omongin. Iya sih. Kenapa, Be? Bapak-bapak yang di musola tadi kok wajahnya mirip sama bapak lu ya, Len? Apa iya? Iya, mirip loh. Ya mungkin mirip aja kali. Iya kali ya. Oh ya, Lena, ibu kemana? Ibu barusan keluar, Be. Ke rumah Bestari. Tadinya sih nungguin lo ya. Tapi lo lama banget. Iya, sorry Lena. Tadi habis teleponan sama lo, gue langsung mau kesini. Malah ada bapak-bapak dateng. Maunya ngobrol sebentar. Bapaknya ngobrol panjang lebar, malah curhat lagi. Oh, makanya kok lama. Padahal kan deket gardunya. Ya udah, Be, makan dulu yuk. Siap, kalau masalah itu mah gampang. Oh ya Lena, besok gue balik ke Jakarta ya. Kenapa? Kok kenapa? Ya masa, kan gue udah lama tinggal di sini. Ngerepotin terus, nggak enak lah sama ibu lo, sama lo juga. Gue juga udah 2 hari ini nggak masuk kuliah. Iya sih. Sampai lupa kalau lo mahasiswa. Kan lo juga kerja Lena. Kapan lo balik ke Jakartanya? Mungkin lusa, Be. Besok soalnya ada pengajian di rumah Bestari. Gue sama ibu disuruh ikut. Jadinya juga nggak bisa ngajak lo jalan-jalan sebelum lo pulang. Ya udahlah nggak apa-apa, soal jalan-jalan mah gampang. Nanti bisa secepatnya kita atur. Hehe. Tapi yang jelas, gue bakal secepatnya kesini lagi. Sama keluarga gue. Sama keluarga. Ya iyalah Lena sama keluarga. Kan masih izin kamu. Oh, gitu ya. Di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. Kenapa? Kan emang gitu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Hehe. Soal jalan-jalan nanti gampang. Kalau setelah nikah lebih asyik. Kemana ya enaknya? Kemana aja deh. Gunung? Gunung boleh juga. Tapi nanti Sylvie sama Eji diajakkan. Kalau diajakkan biar nantilah sama mereka kita bahas kemana enaknya. Siap.
Nah, Be, makasih ya udah mau nginep di sini. Enggak, Bu. Saya yang harusnya bilang makasih ke Ibu sama Lena. Selama di sini, saya benar-benar senang dijamu dengan baik. Bahkan sangat baik sekali. Lebih dari cukup. Enggak, jangan bilang gitu. Ibu sama Lena malah seneng ada sosok lelaki di rumah ini. Jangan kapok-kapok ya main kesini lagi. Ya nggak kapok lah, Bu. Rumahnya seenak ini, orangnya senyaman ini. Kapanpun Ibu minta saya ke rumah ini, saya langsung OTW, Bu. Saya usahakan. Siap. Baik. Oh ya, Lena. Lo jadi berangkat ke Jakarta besok. Iya, Be, insya Allah jadi besok berangkat ke Jakarta. Mau naik bus lagi? Enggak, Be, kayaknya gue naik pesawat aja deh. Nah, gitu. Naik pesawat aja. Lebih cepat juga. Tetap waspada. Iya, Be, lo juga hati-hati ya di jalan. Nggak usah ngebut-ngebut. Makasih ya. Iya, Lena. Ibu, makasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama. Saya pulang dulu ya, Bu, ke Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut berubah, jalan terpisah, tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan awal baru, setiap jarak tetap ada nyala di hening malam. Waktu ternyata begitu cepat berlalu. Iya, Be. Lena, lo udah siap kan? Insya Allah, Be. Lo gimana? Kan lo masih kuliah juga. Insya Allah. Kuliah nggak akan menghalangi seseorang untuk menikah kan? Emang gitu ya? Lena, kuliah itu fase, nikah itu keputusan. Beda jalur, tapi bisa kok jalan bareng. Banyak orang bilang, Be, selesain dulu semuanya baru nikah. Itu gimana menurut lo, Be? Menurut gue itu saran yang baik. Tapi itu bukan hukum hidup yang harus selalu begitu. Setiap orang itu punya versi selesai yang berbeda-beda. Iya sih. Ada yang bilang selesai kuliah, ada yang bilang kerja dulu, mapan dulu, punya rumah dulu, punya sepeda listrik dulu. Nah, lihat Eji sama Sylvia aja deh, yang deket sama kita. Dulu nikahnya dibilang terlalu awal, tapi nyatanya jalannya mulus. Ada masalah itu wajar. Eji sekolah dan kuliahnya juga jalan dengan baik. Usaha Sylvie naik dengan pesat. Kadang yang bikin ribet itu bukan waktunya, tapi terlalu mikirin omongan orang. Iya sih, benar sekali, Be. Seringkali kita itu hidup dari omongan orang lain, yang bahkan mereka sendiri nggak menjalani kehidupan mereka lebih baik. Makanya tuh muncul juga omongan, ya udah pacaran dulu aja yang lama, biar lebih kenal lebih dalam. Kenal lebih dalam itu bisa, tapi seringnya kalimat itu cuma jadi alasan yang ujung-ujungnya jadi gak jelas arahnya. Relate sih, Be. Kalau dari awal niatnya udah salah, pasti bakalan salah juga di akhir. Bagaikan naik angkot salah jurusan. Bisa kita loncat. Kenapa lo jadi diem gitu? Benar sih, emang harusnya kita gak mikirin omongan orang lain. Walaupun juga udah ada contoh si Eji sama Sylvie. Tapi gue merasa harus selalu bisa mencukupi lo, Lena. Gue masih membayangkan karena gue ini masih kuliah, belum berpenghasilan. Itu sih. Ya walaupun gue tahu mungkin lo bisa menerima ini, tapi kan itu tanggung jawab gue sebagai suami. B, yang lo takutin itu sebenarnya cuma apa kata orang kan? Tapi bukan itu aja. Gue juga mikirin lo. Gue bakal jadi suami. Dan secara peran, gue yang harus bertanggung jawab soal nafkah. B, gue gak akan pernah nuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Selama lo mau usaha, dan lo jalanin peran lo dengan jujur, baik sebagai mahasiswa atau nanti sebagai suami, itu udah berarti buat gue. Gak usah lebih. Tapi kalau prosesnya lama, Hidup emang proses, B.
Yang penting lo gak diem dan gak pernah lari dari tanggung jawab. Terus, soal omongan orang, Orang punya hak buat ngomong apa aja, Be. Tapi kita juga punya hak buat gak hidup dari omongan mereka. Yang menjalani hidup kita ini, kita sendiri, Be. Bukan mereka. Mereka punya hidup mereka sendiri. makasih ya Lina. Gue cuman pengen jadi cukup buat lo. B. Buat gue, lo yang mau belajar dan bertanggung jawab itu udah lebih dari cukup. Bro, gimana rasanya dapat undangan dari mantan? Biasa aja gue. Sialan kok biasa aja. Dri, gue gak pernah benar-benar sayang sama Lena. Terus maksud lo gimana? Dri, masa lo gak tahu sih? Ayah Lena itu punya pangkat tertinggi di kepolisian. Di kepolisian, koneksi struktural itu nyata. Akses langsung ke Kapolda, bisa mempercepat jalur karir, penugasan strategis, rekomendasi, sampai promosi. Tapi nggak semua polisi kayak gitu kan? Ya emang gak gitu semuanya. Gue gak lagi ngomongin yang lain. Gue lagi ngomongin urusan keluarga gue. Lo sebut aja deh oknum ya, oknum keluarga gue. Nah gitu dong, biar nggak salah paham. Gue kan polisi yang baik. Andre yang pinter. Hubungan gue sama Lena itu hanya bagian dari strategi, bukan soal perasaan. Ini soal kuasa, ini soal jabatan. Pantesan lo biasa aja pas ditolak Lena sama ibunya. Tapi lo tetap datang ke undangannya. Andre, kita akan tetap datang ke undangannya kalau NB bisa sampai ke rumah Lena dengan selamat. Maksud lo? Andre, walaupun gue gak sayang sama Lena, tapi harga diri gue udah diinjek-injek sama si NB sialan itu. Oke, terus? Terus, ya gue akan bayar orang buat menghadang dia, buat menghabisin si NB. Saat si NB ini perjalanan ke rumah Lena. Gila sih lo, serius. Kenapa gak serius? Ini bakalan mudah, Andre. Mudahnya gimana? Gue udah cari informasi. Gue udah kirim informan ke sekitar rumah NB, di kampusnya NB. Dan gue udah tahu kalau NB bakal naik motor ke rumahnya Lena. Miskin apa gimana? Memang miskin dia.